Oke, halo semuanya, balik lagi, sehat terus, lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini makin seru nih buat kita. Dan kayaknya kalau buat Roy Suryo CS bakal makin ketar-ketir. Kenapa? Pasalnya Propaiman itu saya lihat sudah geram ya dengan apa yang dilakukan oleh Bitor, kemudian Roy Suryo, kemudian Rismond. Ini wajar ya teman-teman, karena Propaiman sendiri adalah orang yang memang dipitnah oleh Bitor, kemudian Rismond ataupun Roy Suryo. Dipitnah kalau beliau itu adalah orang yang membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka, teman-teman. Nah, ini ya memang harus kita dukung apa yang dilakukan oleh Propaiman ini. Yang dilakukannya adalah melaporkan, teman-teman. Kita juga sudah tahu ya, melaporkan, dan pasalnya pun bukan hanya satu. Pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan, kemudian pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong. Numpuk tuh teman-teman. Sampai-sampai Propaiman itu karena sudah geram, Propaiman menyatakan akan memenjarakan Roy Suryo, Rismond, Bitor kalau Pak Jokowi nggak cepat-cepat memenjarakan mereka. Dan itu memang hak hukum yang diambil oleh Propaiman karena dirinya itu dipitnah, teman-teman. Nah, kemudian ada yang tak kalah menarik. Pak Teddy menjelaskan ada ilmu yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang memang tidak membuat mereka berhenti sampai sekarang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ilmu apakah itu, teman-teman? Ilmu digital forensik? Oh, tidak. Ini seru, makanya kita saksikan video-videonya. Saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya harus lebih cepat memenjarakan mereka. Karena di samping orang-orang itu menghina saya, ya menghina Pak Jokowi, ya juga ada pemerasan kepada saya. Mereka itu bolak-balik. Pertama, dia bilang dicetak saya ya, bilang saya 2017 masih di sana. Padahal saya sampaikan, saya itu memang dulu karena untuk biaya kuliah, saya pernah usaha pendidikan, pendidikan sama fotokopi, nggak pernah itu zaman itu ya. Kemudian saya halal bihalal itu jauh sebelum ada isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka itu baru bulan Juni, sedangkan acara kita tanggal 1 Mei 2025. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau ditanya bagaimana seberapa besar kerugian, sangat besar. Karena di samping mental, kemudian kemudian juga kita harus menjawab sana sini, mengklarifikasi dan sebagainya. Jadi kita jadi nggak tenang. Tapi ada video yang Pak Prof sudah damai sama Bitor. Ya, itulah. Saya kan difasilitasi oleh teman saya dan juga temannya Bitor namanya. Waktu sama Bitor. Orang lulusan sama-sama orang Palembang. Kan saya juga istri saya orang Palembang, ya kan. Nah, karena punya niat baik, ya sudah saya undang makan, ya kan. Nah, kemudian dia pun minta bantuan, katanya mau bikin acara. Tapi kenyataannya juga tidak ada acara itu, ya kan. Nah, minta 20 juta, ya kan. Tak kasih 15 juta. Oh, itu pasca pertemuan itu? Ya, pertemuan itu. Jadi belum selesai makan juga. Pertemuan itu kan mulai jam 1. Nah, itu kan yang tak transfer jam 2 ya, jam 2-an. Nah, artinya pertemuan dengan Pak Bambang Suryadi Bitor itu kan sebenarnya intinya kan minta maaf. Dan dia sudah bilang, saya tidak akan muncul-muncul lagi di media. Karena saya ngasih 15 juta dianggap kurang, dia bilang di pertemuan itu kurang gitu kan. Nah, maka besoknya tanggal 9, itu kan pertemuannya tanggal 8 tuh. Nah, tanggal 9 dia bikin statement bahwa 1000% yang mencetak ijazah Jokowi di kiosnya Paiman. Nah, itu yang saya jadi, wah ini nggak bisa dibiarin nih orang munafik seperti ini. Nah, ini kalau kebetulan Pak Jokowi kan nggak melaporkan Bambang Bitor, kan yang lain kan sebentar lagi pasti tersangka, ya kan? Nah, saya ingin memenjarakan si Bambang Suryadi karena ini orang juga sudah berkali-kali masuk penjara orang ini, dan ini memang sudah nggak beres. Aduh, Pak Bitor ya, udah minta bantuan ke Propaiman, sama Propaiman dikasih meskipun udah dituduh. Pak Bitornya seperti itu, ya makanya dilaporkan oleh Propaiman. Sampai sekarang itu
sudah melalui proses-prosesnya ya, Prof Paiman didampingi oleh pengacaranya yaitu Farhad Abbas, teman-teman. Dan ini akan segera ditangani oleh pihak kepolisian. Makanya kan berkesinambungan tuh, ada laporan Pak Jokowi, ada laporan Prof Paiman, dikumpulkan kan gitu teman-teman. Kalau terbukti, wah, fixed itu berat sekali hukumannya buat Roy Suryo CS. Profesor membawa transkrip pembicaraan dan fitnah tersebut. Nah, dan minggu depan sudah pemeriksaan saksi. Jadi intinya, kalau Pak Jokowi dituduh menggunakan, kalau Profesor dituduh membuat, mencetak, nah ini kelewatan nih. Kalau mereka sana main pistol-pistolan, ini granatnya nih. Nah, begitu marah. Kenapa? Dasarnya karena ada laporan yang dihentikan di Baris Krim SP3 masih saja. Jadi Roy Suryo CS Victor ini sengaja membuat seolah-olah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, mereka tidak memiliki bukti dan meminta Pak Jokowi yang membuktikannya. Nah, akhirnya dengan pemeriksaan 50 saksi dan berbagai macam saksi ahli, akhirnya kasus mereka dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya mungkin dalam waktu dekat mereka akan tersangka dan akan memenuhi proses itu. Dalam kajian status hukum presiden sebagai terlapor, harusnya kita harus menghargai lembaga penegak hukum. Namanya presiden itu punya imunitas, apalagi Pak Jokowi bukan hanya sebagai mantan presiden, tapi ayah dari wakil presiden. Nah, tidak ada kaitannya dengan Profesor Paiman yang dituduh mencetak dan membuat itu. Ya, makanya seluruh orang yang terlibat di sini, termasuk rektor yang UGM yang lama yang asal mengikuti mau mereka, kalau bisa dilaporin juga jadi tersangka. Nah, Bang, gini Bang, ini kan si Abang bilang Roy Suryo memang nggak melaporkan ini kan, tapi dia ribut aja di media sosial ini kan, di berita-berita kan dia sampai press conference segala macam mengenai ijazah palsu Jokowi yang dia bilang palsu kan, tapi dia nggak melaporkan. Ini tujuannya apa sih Bang? Ya, Kalau gini. boleh tahu secara politik nih Bang. Ini bukan lagi secara politik, tapi secara umum itu kayak Roy Suryo itu kayak orang lagi tenggelam. Dia nggak bisa berenang, akhirnya apa aja diambil, apa aja diraup gitu ya. Supaya dia selamat gitu Supaya ya. dia Supaya gitu. selamat. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Ya, ilmu ngeyel artinya gini. Roy Suryo dan kawan-kawan ini itu Ilmu ngeyel. kecele. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kecele itu, Bang? Kena prank. Kena prank lah ya. Jadi ya kita harus lihat ya bahwa selama 10 tahun ya Pak Jokowi itu membiarkan Ya. orang-orang menghina, memfitnah, memaki dirinya, ya. Sehingga orang-orang ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini berpikir kalau untuk bisa dapat panggung, ya, kalau untuk bisa tampil, untuk bisa ada di media, Ya. cara yang paling aman, cara yang paling nyaman adalah dengan menghajar Jokowi. Kenapa? Karena yang lalu juga begitu. Orang ingin tampil, ingin terkenal, tapi tidak kena hukum. Ya, Jokowi. Ya, karena dia dianggapnya lemah mungkin. Karena Jokowi selama ini mereka sudah pelajari apapun dilakukan ke Jokowi ya untuk pribadinya Ya. itu dibiarkan. Tapi kalau di luar dari itu ya Pak Jokowi dengan beraninya hantam HTI, hantam FPI kan, secara nyali Pak Jokowi ada. Tapi kalau untuk pribadinya Pak Jokowi membiarkan. Ini sudah lama saya kritik juga Pak Jokowi soal ini kan. Karena saya bilang ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Kalau Pak Jokowi terus membiarkan, akan muncul nih ya pion-pion baru yang ingin jadi raja dengan memanfaatkan nama Pak Jokowi. Nah, keceleknya si Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau dulu kan Roy Suryo itu terkenal ya salah satunya karena cumi-cumi nih, karena pada masa itu. pada masa itu. Masa lalu itu. Karena dia bisa terkenal di infotainment, Ya. ya kan, memanfaatkan artis. Nah, sekarang karena dia udah redup, dia memanfaatkan politisi. Nah, dan yang paling aman adalah Pak Jokowi gitu kan. Yang diserang supaya buat naik. Supaya bisa naik. Bisa naik, Terus ya. ada nama-nama berapa orang lagi tuh saya nggak kenal tuh. Tapi beliau jadi menteri tuh Bang. Ya kan kalau partai politik itu pasti dia akan cari mana orang yang terkenal untuk Digantikan. bisa jadi food getter kan. Begitu ya. Udahlah, Roy Suryo kalau sebagai entertain dia oke. Politisi nothing dia gitu Ya. ya. Karena hasil juga nggak ada. Nah, dari itu akhirnya mereka kecelek. Kita balik ke kecelek. Kenapa? Dilaporkan. Ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan. Nah, ketika dilaporkan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan sampai Egy Sujana ini kocar-kacir ya. Kaget karena loh nggak begini ceritanya harusnya gitu kan. Ya. Mereka itu nggak punya data, nggak punya bukti, nggak punya apa-apa. Kecelek lah mereka ya. Ya. Kecelek. Waduh, nggak begini janjian gitu, janjian nggak begini gitu. Nah, jadi sekarang ini ya itu ya saya bilang ilmunya jadinya ilmu yang ngotot ya. Pokoknya kalau diam masuk penjara, ya mendingan nggak diam. Ya. Mendingan
gue ngeyel aja, ilmu ngeyel kan. Ya. Gue ngeyel aja, siapa tahu gue bebas, gitu. Ini kan orang yang kelelep tadi saya bilang. Ya. Nah, jadi saya mengambilkan gini bang, dan saya yakin Roy Suryo dan sampai Egy Sujana itu tahu kelakuan mereka ini itu konyol. Mereka tahu, mereka sadar, mereka kan orang-orang dewasa ya. Emang sih di beberapa kesempatan ketika Roy Suryo ditanya oleh lawan debatnya, yang memang jawabannya itu sesimpel iya ataupun tidak, itu terlihat ya ngeyel gitu teman-teman. Terus ketika memberikan suatu pernyataan ataupun narasi, dia itu ngotot dengan narasinya sendiri. Ngotot bahwa apa yang disampaikan itu benar menurut dia sendiri, menurut Roy Suryo. Padahal kan udah banyak bantahan-bantahan dari lawan debatnya. Jadi memang udah kagok ya, mereka udah tahu mungkin akan jadi tersangka, makanya ya udah gaspol, kayaknya seperti itu. Terkait fotokopi di penyelidikan ya, menurut saya itu agak berlebihan karena saya langsung yang berinteraksi dengan penyidik bahwa pertama dalam penyelidikan itu pernah kita tunjukkan ijazah asli sesuai permintaan penyelidik Polda bahwa memang tidak disita karena memang dalam penyelidikan seluruh penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Penyitaan itu baru bisa dilakukan di tahap penyidikan. Tahap penyidikan. Karena ini memang prosedur gitu ya. Tapi apakah itu juga pernah? Prosedur ya, hukum. Dengan meningkatnya status penyelidikan ke penyidikan, bagi kami kuasa hukum Pak Jokowi ada 2 poin. Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam laporannya itu mengandung kebenaran. Kedua, bahwa apa yang dilaporkan itu telah memenuhi unsur-unsur pasal pidana. Karena itu sekarang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 2 tugas utama penyidik, yaitu pertama menentukan siapa-siapa saja tersangkanya, lalu kedua mengumpulkan alat-alat bukti yang terkait. Menentukan siapa-siapa saja tersangkanya berarti fix bakal ada tersangka. Makanya kepolisian berani menaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda maupun yang berada di Barreskrim. Karena dia kan bukan pelapor, katanya dia. Iya. Nah, tapi dia kan terlapor. Dia terlapor untuk di sini, untuk di Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Pencemaran nama baik. Mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa ya tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu. Sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, kan? Saya ahli. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Cuma ini kan Jenderal, dari statement Polda, ini kan sudah masuk penyidikan. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Nah, langsung dari Pak Susnodo Aji. Menurut polisi harus ada. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Dalam penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan 2 alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Ya misal harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya, berani meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka? Yang siapa? Betul. Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan. Nah itu teman-teman penjelasannya, apalagi langsung dari Pak Susnodo Aji ya, mengenai salah satunya Roy Suryo tadi dibicarakan. Memang ketika melihat Roy Suryo berbicara itu seakan-akan dia yang paling tahu, teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.